dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Tafsir Al-Misbah, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di acara pada hari ini. Masih bersama saya Alia Rohali, dan selama 1 jam ke depan Bapak Quraisy Shihab akan kembali menguraikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk kita semua. Dan sudah hadir juga di sini bintang tamu pada hari ini Mas Aidil Akbar. Assalamualaikum Mas Aidil. Assalamualaikum Pak Quraisy. Dan kali ini kita akan mendengarkan uraian atau tafsir Quran surat Al-Hijr ya, ayat 85 sampai dengan 90. Dan kita akan mulai dari ayat 85. Kami persilakan Bapak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan, insyaallah kita akan mengambil intisari dari kandungan ayat 85 surat Al-Hijr dan seterusnya. Ayat 85 itu menyatakan demikian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ada 3 hal yang garis bawahi oleh ayat 85 ini. Yang pertama, Allah menyatakan langit dan bumi ini kami tidak ciptakan kecuali untuk tujuan yang hak. Jadi itu berarti ada tujuan dari kehadiran alam raya ini. Alam raya ini tidak diciptakan untuk permainan. Tidak sia-sia ya Pak Quraisy. Tidak sia-sia. Ada tujuannya. Setiap makhluk yang diciptakan Allah ada tujuannya. Dan tujuan itu adalah tujuan yang benar. Satu sisi itu bukan berarti bahwa kita manusia yang diciptakan Allah ini untuk tujuan mengabdi dan membangun dunia ini. Itu tujuan kita itu. Mengabdi kepada Allah, memakmurkan dunia, pemakmuran dunia yang didasari oleh pengabdian kepada Allah. Saya katakan itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh bercanda. Ya kan? Boleh bercanda, boleh joking, tetapi jangan sampai canda itu menghina orang. Karena itu penghinaan bukan sesuatu yang benar. Jangan sampai canda itu mengandung kebohongan. Jadi semuanya harus bertujuan yang benar. Itu satu. Yang kedua dinyatakannya wa annas sa'ata atiyatun. Kiamat itu pasti datang. Nah, itu dalam rangkaian penciptaan alam raya ini, manusia, kita bicara manusia secara khusus, yang telah diberi aneka potensi oleh Tuhan. Diharapkan dari potensi itu dia menggunakannya untuk kebenaran, tapi kan ternyata ada yang durhaka. Allah menghendaki keadilan dalam kehidupan dunia ini, tetapi ada yang tidak adil. Karena di dunia ini keadilan itu tidak bisa diwujudkan secara sempurna. Dalam arti ada orang-orang yang melakukan kedurhakaan masih bebas, hidup senang. Ada orang-orang yang berbuat kebaikan justru difitnah. Maka perlu ada hari di mana diwujudkan keadilan itu. Hari di mana keadilan itu secara sempurna wujud, bukan di sini tetapi di akhirat. Keadilan yang sesungguhnya ya Pak. Ya, karena itu dikatakan wa annas sa'ata pasti datang. Kalau kamu tidak bisa mewujudkan keadilan, kamu terpaksa teraniaya dan sebagainya, terimalah itu sambil berusaha untuk menanggulanginya. Kalau tidak bisa, jangan putus asa, karena keadilan sempurna akan diterima di dunia. Nah, baru yang ketiga yang disebut oleh ayat ini,
fasfahis safhal jamil. Kalau itu, kalau kita mau terjemahkan secara biasa, maafkanlah dengan pemaafan yang baik. Kita lihat, tapi saya ingin terangkan apa arti fasfah itu. Fasfah. Kalau ada seorang yang berbuat salah pada Anda punya alternatif. Alternatif pertama, balas dia dengan setimpal. Ada yang maki Anda, maki dia boleh, tapi setimpal. Satu. Yang lebih baik dari itu, tahan amarah. Tutupi. Kalau saya menutupi ini dengan sesuatu, dia tidak terlihat, tapi masih ada. Taruh di hati. Tapi jangan ungkapkan. Lebih baik daripada membalas, ya. Jangan terlihat ya. Ya. Simpan di hati, masih disimpan di hati. Yang lebih tinggi lagi dari itu, yang lebih baik dari itu, Anda maafkan. Maaf itu artinya menghapus. Kalau tadi masih ada, seakan-akan saya tip X, sudah tertutup. Yang lebih baik, hapus dia. Hapus dan lupakan begitu. Nah, jadi, oke. Kalau dihapus, kita beri ilustrasi, ada kertas, saya tulis dengan pensil, saya ambil stip ya. Hapus ya. Penghapus, saya tidak gunakan tip X, saya hapus. Kertasnya sudah lusus sedikit atau tidak? Ya. Berbekas. Apa yang lebih baik dari itu? Buka lembaran baru. Ya kan? Nah, inilah fasfahis safhal jamil. Safha itu artinya lembaran. Wahai Nabi, buka lembaran baru. Lupakan itu. Itu akan tidak pernah terjadi. Itu sebabnya saya sering berkata, kalau ada orang berkata, saya maafkan, tapi saya tidak lupakan, itu masih belum mencapai satu tingkat pemaafan yang sebenarnya. Ada orang berlaku aniaya pada Anda. Yakinlah bahwa Anda pasti memperoleh hak Anda. Kalau tidak sekarang, itu di hari kemudian. Mungkin itu juga ya Pak Quraisy kaitannya. Karena ini sepertinya dikaitkan ya bahwa kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kaitannya itu berarti urusannya ke akhirat nanti begitu ya? Urusannya ke akhirat nanti. Jadi jangan ngoyo harus membalas. Di dunia ini. Ya. Itu tadi tingkat-tingkat itu, tapi udahlah. Buka lembaran baru. Mari kita memulai hubungan kita sesama kita dengan baik. Karena toh apa yang tidak terbalaskan akan dibalas Akan di dibalas nanti. oleh Tuhan. Pada saat kiamat datang. Iya. Tingkat tinggi nih ya. Tidak mudah ya Pak Quraisy untuk bisa seperti ini. Baru ayat berikutnya itu menyatakan inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ini begini. Dulu ada sementara orang berkata begini. Itu kiamat tidak mungkin ada. Masa manusia sudah mati, sudah jadi tulang belulang, sudah dimakan ini masih bisa dihidupkan lagi? Tuhan berkata, Tuhan Maha Pencipta. Dan Dia Maha Mengetahui. Sehingga walaupun badannya di sini ada, di sana ada, Tuhan bisa menghimpunnya kembali atau menciptakan yang baru karena Dia Maha Mengetahui. Itu ayat kita. Saya kira kita lanjutkan lagi. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi dengan ayat yang selanjutnya ya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan segera kembali. Jadi semakin banyak Anda peroleh di dunia, semakin berpotensi Anda mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan kembali uraian mengenai makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hijr. Dan sekarang kita akan mulai dari ayat yang ke-87 ya Pak Quraisy ya. Silakan Pak. Ayat 87 ini menyatakan demikian, atau seakan-akan menyatakan demikian. Bisa jadi orang menghina kamu, bisa jadi orang menyakiti kamu. Jangan duga bahwa kamu tidak mendapat anugerah yang besar dari Allah.
Walaupun kamu dihina, walaupun kamu dilecehkan, walaupun kamu ini. Sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad 7 yang berulang-ulang. 7 yang berulang-ulang. As-sab al-mathani. Apa yang dimaksud 7 yang berulang-ulang? Yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Kita baca Dan berulang-ulang. dibaca berulang-ulang. Setiap sholat dia dibaca minimal 2 kali. Sholat subuh kan 2 rakaat. Jadi berulang-ulang. Yang lainnya, bahwa suratul Fatihah itu walaupun hanya 7 ayat, tetapi maksud kandungan pesan-pesan dari 7 ayat itu diulang-ulangi dalam semua ayat Al-Quran. Di suratul Fatihah ada pujian pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu diulang-ulang. Ada tentang hubungan manusia dengan manusia. Itu semua diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Karena itu ulama berkata bahwa tidak ada, bahkan sehadis Nabi, tidak ada sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada suratul Fatihah. Itu sebabnya suratul Fatihah mutlak dibaca ketika kita sholat. Dan juga menjadi pembuka Al-Quran ya Pak Quraisy, walaupun dia tidak diturunkan yang pertama kali kan surat Al-Fatihah. Karena itu juga suratul Fatihah punya nama banyak sekali. Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, Asy-Syifa, Al-Kaz, banyak sekali nama-namanya menggambarkan bagaimana kedudukan suratul Fatihah ini. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada kamu 7 ayat yang dianugerahi, dan di samping 7 ayat itu ada ayat-ayat yang lain yang terhimpun dalam Al-Quranul Azim. Kita pernah jelaskan, walaupun belum tuntas, saya katakan Quran itu artinya bacaan sempurna. Ya kan? Mau lihat sempurnanya, antara lain ada orang yang mau membaca sesuatu yang dia tidak ngerti. Yang kita ambil aspek bacaan dulu. Yang paling seringkali paling pandai membaca Quran itu adalah orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Al-Quran. Dalam musabaqah yang menang seringkali dari Indonesia. Padahal bahasa ibu, karena dia mudah. Itulah bacaan yang sempurna. Belum lagi artinya dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu, karena engkau telah mendapat anugerah yang begitu besar berupa Al-Fatihah dan Al-Quran ini, maka janganlah engkau memperlebar matamu. Jangan engkau mengulurkan pandanganmu kepada apa? Kepada kenikmatan-kenikmatan sementara yang telah kami berikan kepada sekelompok dari orang-orang kafir. Saya jelaskan begini. Dia katakan di sini jangan memperlebar matamu. Jangan memperpanjang pandangan. Itu berarti kita bukannya dilarang menutup mata. Tapi jangan membelalak. Iya kan? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan terus-menerus memperpanjang pandangan kepada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang ini. Oh, itu si A dapat ini. Jangan, wahai Muhammad. Kamu sudah dapat banyak. Apa yang kamu dapat banyak itu, kamu sudah dapat Al-Quran. Umatnya juga begitu. Jangan menjadikan kenikmatan duniawi, hiasan-hiasan yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak beragama dengan baik ini menggiurkan kamu sehingga matamu terbelalak melihat ke sana. Ya. Jadi sekali lagi bukan berarti kita dilarang untuk bersenang-senang di dunia. Kita tidak dilarang. Ada pesan bahwa carilah melalui apa yang kamu peroleh di dunia kebahagiaan di akhirat. Jadi semakin banyak Anda peroleh di dunia, semakin berpotensi Anda mendapatkan sesuatu yang lebih besar di akhirat. Semakin sedikit, semakin potensinya semakin berkurang. Tidak punya duit, tidak bisa sedekah. Jadi perbanyak, tapi arah bukan ke sana, tapi arahnya ke akhirat. Wala tahzan alaihim.
jangan engkau bersedih wahai Muhammad dengan cercaan mereka. Bisa juga, jangan engkau bersedih wahai Nabi Muhammad dengan keengganan mereka beriman. Bisa juga, jangan engkau bersedih wahai Nabi Muhammad karena mereka bakal mendapat siksa. Kalau makna yang terakhir ini kita pahami, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sangat iba kepada umat manusia. Sehingga yang disiksa itu dia. Tuhan berkata, jangan sedih. Karena itu buah dari amal mereka. Wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang mukmin. Apa maksudnya rendahkan sayapmu ini? Kita ada ayam. Kalau ayam itu melindungi anaknya dengan melebarkan sayapnya lalu menutupnya. Nah, ini maknanya, wahai Nabi Muhammad, lindungi orang-orang mukmin ini dengan kasih sayangmu, seakan-akan engkau seekor ayam, atau seakan-akan perlakuanmu itu perlakuan induk ayam yang begitu sayang kepada anak-anaknya dengan merangkulnya demikian. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan sampaikanlah bahwa tugas saya hanya memberi peringatan. Tugas saya bukan menjadikan kalian beriman atau tidak beriman. Itu ayat kita hari ini. Ya, baik, dan kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Ada juga tadi beberapa yang mungkin ingin saya tanyakan ya Pak Quraisy. Tapi kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sampaikan dengan baik-baik. Orang mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, memang tugas saya hanya menyampaikan. Ya kan begitu, itu kan yang diajarkan Tuhan. Jangan paksa orang. Pemirsa, terima kasih masih bersama Tafsir Al-Misbah. Dan untuk segmen ini kita akan langsung saja melihat tayangan VT Pak Quraisy. Pertanyaan dari pemirsa, silakan kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pitaloka. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraisy, apa kesulitan Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, kesulitan apa? Yang pasti kesulitannya banyak dan besar sekali ya Pak ya. Kesulitan yang paling besar itu adalah menghadapi keengganan masyarakat untuk menerima ajaran beliau. Sebenarnya kesulitan yang lain banyak. Bisa jadi kesulitannya itu bahwa beliau diperintahkan untuk memberi teladan contoh yang konkret tentang ajaran Islam, dan itu tidak mudah. Ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan beliau wastaqim kama umirta. Coba laksanakan ajaran agama ini sebagaimana engkau diperintahkan. Konsisten. Kata Nabi, itu menjadikan saya beruban. Karena apa? Saya harus menunjukkan bagaimana itu Islam, bagaimana itu sabar, bagaimana itu dekat kepada Allah. Itu satu hal yang sangat berat. Namun demikian, yang paling berat, lebih berat dari itu adalah ketika beliau dimaki, disakiti oleh umatnya. Itu sepanjang periode Mekah. Ya. Pernah istri beliau Aisyah bertanya pada Nabi, apa situasi yang paling sulit bagi kamu? Dia jawab, Nabi menjawab, sewaktu saya ke Taif, orang Mekah, penduduk Mekah sudah menolak saya. Saya hijrah, saya pergi ke Taif. Perjalanan terjal, jalan kaki bersama seorang sahabat saya. Sampai di sana saya bertemu dengan tokoh-tokohnya. Saya mengajak mereka tolak. Jadi saya berpesan, tolong jangan sampaikan pada orang lain. Disampaikan pada orang lain, berkumpullah anak-anak berteriak, orang gila, orang gila, orang gila. Baru saya dilempari batu sampai saya luka. Itu yang
paling sulit saya hadapi. Jadi, tapi karena diperintahkan untuk bersabar, ini tadi antara lain perintahnya, bersabarlah, berikanlah pemaafan, bukalah lembaran baru. Itu kan suatu hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Tapi beliau adalah teladan, sehingga beliau laksanakan. Saya kira itu yang paling sulit, itu yang paling sulit. Tapi juga dikatakan di ayat 89 bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah pemberi peringatan yang jelas. Dan tadi juga Pak Quraisy mengatakan bahwa hanya sebatas pada pemberi peringatan. Betul. Dalam berarti Rasulullah tidak bertanggung jawab atas hasilnya. Iya, beliau tidak bertanggung jawab, tapi beliau kepingin. Iya. Sehingga apa yang terjadi, beliau terkadang memaksakan diri untuk melakukan. Nanti ada ayat di suratul Kahfi kita akan baca bahwa kasihan kamu wahai Muhammad, firman Allah. Bisa jadi kamu membunuh diri. Bisa jadi kamu melakukan suatu kegiatan yang begitu berat sehingga kamu meninggal dunia karena keinginanmu agar orang itu beriman. Ingat, kamu hanya menyampaikan, tugasmu hanya menyampaikan. Jadi ayat-ayat semacam ini sebenarnya peringatan dari Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk jangan memaksakan diri dan beranggapan bahwa kamu yang memberi petunjuk. Tuhan yang memberi petunjuk, tugasmu hanya menyampaikan. Saya kira ini juga buat kita sekarang perlu kita camkan. Kita berdakwah jangan paksa orang. Nabi aja enggak. Sampaikan dengan baik-baik. Orang mau terima, alhamdulillah. Tidak mau terima, memang tugas saya hanya menyampaikan. Ya kan begitu. Itu kan yang diajarkan Tuhan. Jangan paksa orang. Kaitannya dengan memberikan maaf tadi ya. Kan ada yang disebutkan bahwa dosa yang tidak atau sulit dihapus atau tidak dihapus adalah dosa antar umat gitu ya. Nah kemudian kalau kita memberikan maaf, apakah yang kesalahan atau yang menyakiti tadi sudah selesai, apa tetap akan diperhitungkan nanti? Betul, bagus. Dosa kita ada dua macam. Ada dosa antara kita dengan Tuhan. Itu Tuhan berkata saya berwenang memaafkan. Kalau kau minta maaf, hapus. Ada dosa antara kita dengan makhluk, dengan manusia. Tuhan berkata saya tidak berwenang memaafkan. Minta maaf dari dia. Kalau dia maafkan, selesai. Kalau tidak maafkan, dia bakal nuntut di akhirat. Nah, kalau dia nuntut di akhirat, yang dia tuntut kebaikan kita, kalau ada. Kalau tidak ada, dosa kita yang akan kita, dia yang akan menanggung dosa kita. Namun agama juga mengingatkan bahwa jangan pernah berkata, atau hendaknya Anda jangan berkata saya akan nuntut di akhirat. Karena apa yang Anda tuntut di akhirat, Anda akan dapat, katakanlah akan dapat 100. Tapi kalau Anda memaafkan di dunia, Anda akan dapat 1000. Jadi sebaiknya tidak nuntut maafkan atau nuntut. Anda dapat pasti hak Anda. Pasti sempurna di akhirat. Tapi cuma 100. Tapi kalau maafkan, Tuhan senang. Sehingga Anda diberi 1000. Baik Pak Quraisy, masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa jawab. Silahkan kita lihat tayangan VT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga. Begini Pak Quraisy, saya mau nanya bagaimana atau cara apa yang dilakukan Rasulullah untuk umatnya yang beriman agar terus beristiqomah dalam agama Islam. Ya, saya mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja yang beliau lakukan adalah mengajak mereka dengan baik. Mengajak mereka memperhatikan kitab suci. Mengajak mereka untuk memperhatikan sejarah. Mengajak mereka untuk menambah pengetahuan. Karena dengan penambahan pengetahuan, orang akan lebih terbuka wawasannya, sehingga tidak seenaknya. Sekarang ini sebagian dari kita itu wawasannya terlalu sempit, sehingga hanya dia dan dia anggap benar, yang lainnya salah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, supaya umatnya tetap istiqamah. Nah, setelah beliau berangkat, contoh-contoh itu hendaknya ditampilkan oleh setiap muslim. Belajarlah. Dengan mempelajari, Anda akan tahu bahwa memang Tuhan Maha Kuasa. Belajarlah. Anda lihat diri Anda. Oh, memang manusia ini lemah,
membutuhkan sandaran yang kuat. Renungkanlah tentang alam raya ini. Walhasil tuntunan-tuntunan Al-Quran dan Sunnah itu yang dipesankan Nabi untuk kita ikuti supaya kita istiqamah. Beliau bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua hal, Al-Quran dan Sunnahku. Selama kalian berpegang teguh dengan itu keduanya, kalian akan selamat. Jadi begitu, kalau mau istiqamah, rujuklah kepada Al-Quran. Bagaimana ini? Mau istiqamah, perhatikanlah sunnah Nabi. Itu yang dipesankan oleh Nabi, saya kira. Ya, baik Pak Quraisy. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Ansbah. Kita kan nggak tahu nih dalam pergaulan kita bikin salah, Ustaz. Kemudian takut kan, minta maaf. Nah, kita kan inginnya dimaafkan, kan? Tapi kalau misalnya ternyata dari pihak sananya tidak memaafkan, Ya baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai pada segmen yang keempat dan kesempatan kepada Mas Akbar untuk bisa mengajukan pertanyaan lebih dalam lagi kepada Pak Quraisy. Silakan Mas. iya Pak Ustadz. Jadi sekarang ini kan banyak berkembang di masyarakat orang-orang yang mungkin ya secara keilmuan mereka merasa bahwa udah tahu lah gitu ya. Tapi hubungannya dengan ini sebenarnya saya pengen tahu gimana sih cara Rasul mengingatkan kepada mereka kalau kita ngerasa bahwa kok ini nggak sesuai ya, atau mungkin terlalu memberitahukannya informasinya terlalu radikal atau bahkan memotong dengan ya radikal lah istilahnya. Gimana kita mengingatkan atau bagaimana cara Rasul dulu mengingatkan pada orang-orang tersebut? Saya kira yang pertama begini, sadarlah bahwa Anda tidak tahu hati orang. Kita tidak tahu hati orang. Rasul pun tidak tahu hati orang. Sehingga jangan menetapkan suatu ketetapan kalau itu belum jelas benar terjadinya pada seseorang. Dulu ada sahabat Nabi yang membunuh satu orang walaupun dia sudah mengucapkan salam dan mengucapkan kalimat syahadat. Dia katakan dia cuma pura-pura jadi saya bunuh. Nabi bersabda, apa kamu pernah bedah hatinya sehingga mengetahui? Itu satu. Yang kedua, orang harus sadar bahwa Al-Quran itu hidangan Tuhan. Hidangan Tuhan. Semakin kaya seseorang, semakin beragam hidangannya. Ya. Apalagi Allah. Sehingga Al-Quran itu dimungkinkan untuk melahirkan penafsiran yang beraneka ragam. Boleh jadi Anda melihatnya dari satu sisi dia memancarkan cahaya. Orang lain melihat dari sisi lain cahayanya berbeda. Jadi kita harus memberi toleransi kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita selama apa yang difahaminya itu bersumber dari kitab suci. Kesalahan kita biasa begitu, wawasan kita terlalu sempit. Coba ini benar, yang lainnya salah. Tidak kemungkinan. Saya dalam episode yang lalu kemarin saya kira ya, kita katakan bahwa Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya cuma 1. 10. Tuhan bertanya 10 berapa tambah berapa. Jawaban sebanyak. Jawabannya bisa. Selama kita tulus kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Nabi berpesan Nabi berpesan jangan mengkafirkan orang lain yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun dia bergelimang dosa. Nah, siapa yang menuduh seorang itu kafir, maka tuduhannya pasti jatuh tapi terhadap salah seorang dari mereka. Kalau yang dituduhnya kafir itu sebenarnya muslim, maka dia yang kafir, yang menuduh kafir. Jadi hati-hati dong menuduh orang dengan bermacam-macam tuduhan. Kesempitan wawasan itu dan merasa diri sendiri yang benar, itu adalah sesuatu yang sangat buruk dalam pandangan ilmuwan.
Al-Quran mengajarkan kita, ucapkanlah, boleh jadi saya yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi Anda yang salah. Biarlah Tuhan yang menetapkan, kelak di hari kemudian siapa di antara kita yang benar. Kan damai kita ini. Itu ditujukan kepada non-muslim. Kalian tidak dituntut mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Kami pun tidak dituntut. Antara sesama muslim harus lebih begitu. Seorang muslim harus berkata kepada saudaranya yang muslim yang punya perbedaan pendapat bahwa pendapat saya benar tapi kemungkinan salah. Pendapat Anda salah tapi mungkin benar. Mari kita berjalan bergandengan tangan. Damai kan? Tapi kalau berkata cuma saya yang benar, yang lain salah, kacau dunia ini. Tapi kan bukankah untuk melakukan sesuatu gitu ya Pak Quraisy, itu pasti ada syariat-syariat yang memang harus kita ikuti gitu secara benar gitu. Kalau terus jadi ada banyak syariat, betul. Itu gimana ya? Kita wajib percaya bahwa Tuhan Maha Esa. Baru kita muslim. Ya kan, kita bicara antar sesama. Kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Wajib. Kita wajib percaya bahwa ada hari kemudian. Ya kan? Kita wajib percaya bahwa ada rasul, ada malaikat. Tapi ketika saya berkata wajib percaya ada hari kemudian, itu kebangkitan nanti roh dan jasad kita atau hanya roh? Kita bisa beda pendapat. Kita wajib sholat, bagus. Sholat itu berapa kali? 5 kali. Apa 5 kali itu harus bacaannya kalau subuh kunut? Ya mau kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan. Itu bukan sesuatu yang pasti. Ya kan? Jadi ada kemungkinan penafsiran bermacam-macam. Selama itu kemungkinan ada, mari kita bergandengan tangan. Jangan hanya berkata mazhab yang benar itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab Malik, ada mazhab bermacam-macam, puluhan mazhab. Nah, biasanya orang cuma tahu satu mazhab. Maka mazhab yang lain dikatakan, Anda bersentuhan dengan lawan jenis, batal wudhunya. Itu menurut Syafi'i. Menurut Malik tidak. Kenapa kita harus bertengkar soal itu? Jadi pada akhirnya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Diserahkan pada nurani Anda. Saya kalau gini, Pak Ustaz, Silakan. dibalik nih posisinya. Misalnya kita kan nggak tahu nih dalam pergaulan kita bikin salah, Pak Ustaz. Kemudian takut kan minta maaf. Nah, kita kan inginnya dimaafkan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dari pihak sananya tidak memaafkan, apa yang bisa kita perbuat untuk bagus. Bersahabatlah dengan Tuhan. Saya beri contoh, saya punya utang pada Anda. Saya tidak punya duit. Anda tagih. Saya pergi ke satu teman. Teman itu berkata, nanti saya yang talangi. Karena dia teman saya. Nah, begitu juga. Saya berseteru dengan Anda. Anda datang pada Tuhan nuntut. Kamu dituntut. Kamu tuntut. Baiklah, saya beri kamu apa yang kamu minta dan lebih dari itu. Maafkan dia. Karena bersahabat dengan Tuhan. Karena taat kepada Tuhan. Kalau durhaka kepada Tuhan, tidak mungkin ada orang yang mau talangi utang saya kalau saya tidak kenal dia atau saya tidak bersahabat dengan dia. Itu caranya. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Setelah ini Pak Quraisy juga akan memberikan kesimpulan. Jadi Anda pemirsa tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dia percaya bahwa makan babi haram, tapi tidak percaya bahwa korupsi juga haram. Dia bilang ada tidak itu. Ya kan? Ya baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dan kita masih ada sedikit waktu ya Pak Quraisy. Jadi sebelum memberikan kesimpulan, ada baiknya mungkin Bapak bisa sedikit memberikan penjelasan mengenai tafsir di ayat 90 ya Pak ya. Baik. Tadi belum. Mari kita lihat. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Baik.
Maksudnya, sebagaimana kami telah menganugerahkan aneka kenikmatan kepada orang-orang kafir, demikian juga kami akan memberikan mereka buah dari perbuatan mereka di hari kemudian. Salah satu kedurhakaan mereka itu adalah memilah-milah Al-Quran. Apa maknanya memilah-milah Al-Quran? Bisa bermacam-macam. Yang pertama, dia percaya ada Tuhan, tapi tidak percaya ada hari kiamat. Itu kan memilah. Dia percaya bahwa Musa dan Isa nabi, tapi dia tidak percaya Muhammad sebagai nabi. Itu kekufuran. Bisa lagi ya demikian. Ini yang banyak terjadi sekarang di kalangan umat Islam. Dia percaya bahwa makan babi haram, tapi tidak percaya bahwa korupsi juga haram. Dia bilang atau tidak itu? Ya kan? Dia percaya. Itu kan memilah-milah namanya. Itu memilah. Ini dia percaya, ini tidak percaya. Dia percaya mengamalkan bahwa berhaji itu wajib, tapi dia pilih bantu orang miskin itu tidak perlu. Tapi lebih kepada hanya keyakinannya, atau gini, dia percaya ini haram, itu haram, tapi dia tidak meninggalkan gitu. Nah itu sama saja. Iya, sama saja. Karena kepercayaan itu harus berbuah. Harus ada action. Ya harus ada actionnya. Anda, kita lihat sehari-hari, kita jangan jauh-jauh kepada ajaran agama. Anda berjalan di jalan, menemukan sesuatu yang berkilauan. Anda ambil atau tidak? Lihat dulu siapa ya. Lihat dulu. Kalau Anda kira itu berlian, Anda ambil atau tidak? Anda belum lihat, tapi saya percaya ini berlian. Ambil atau tidak? Ambil. Ambil, kembaliin. Atau... terserah nanti dulu, tapi Anda ambil dulu kan? Anda ambil dulu kan? Oke. Nah, kalau Anda pikir itu beling, Anda berusaha ambil atau biar aja? Ambil. Itu baik. Kalau Anda ambil lalu Anda buang. Ya. Tapi kalau Anda lewat saja, bisa saja juga Anda lewat. Karena Anda percaya bahwa dia beling. Dengan percaya Anda melakukan suatu tindakan tertentu. Percaya ada hari kiamat. Tidak cuma percaya, kepercayaan harus berbuah. Kepercayaan itu punya kepercayaan yang benar, punya kekuatan yang luar biasa sehingga bisa mempengaruhi fisik. Dalam Al-Quran itu ada dikatakan, apa kalian percaya sebagian kitab suci dan mengingkari sebagian yang lain? Tidak ada dampak dari sikap semacam ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Bisa dikatakan orang munafik seperti itu, Pak Quraisy. Orang munafik seperti itu. Percaya sebagian, tidak percaya sebagian. Itu yang saya katakan, di kalangan umat Islam pasti ada yang begitu. Ini sebagaimana kami memberikan nikmat kepada orang-orang itu, begitu juga kami akan jatuhkan siksa kepada orang-orang itu di hari kemudian. Dan dosa mereka itu adalah memilah-milah kandungan Al-Quran. Ya kan? Ketahuilah, itu lanjutannya, ketahuilah bahwa mereka pasti akan ditanya. Mereka pasti dituntut. Akan diminta pertanggungjawabannya, Pak Quraisy. Ya, mungkin bisa diberikan kesimpulan atas apa yang sudah disampaikan pada hari ini, Pak Quraisy. Kita tadi dari ayat ayat 85. Ayat 85. Singkat saja, Pak Quraisy. Ya, oke. Hak, kebenaran, dambaan, keadilan dan kebenaran tertanam dalam diri setiap makhluk dan pada akhirnya akan nampak dengan jelas ke permukaan. Semua yang hak itu, kita semua menuntut hak. Para perampok pun minta haknya, iya. Walaupun haknya itu adalah kezaliman, dia minta haknya. Itu hak pada akhirnya pasti nampak. Walaupun sementara dia tertanam, tapi dia akan tumbuh, pada waktunya dia akan lahir. Kebatilan itu walaupun terlihat nyata di permukaan, tapi pada akhirnya dia akan terbenam. Tuhan tidak menciptakan bumi ini
kecuali untuk tujuan yang hak. 2. Suratul Fatihah adalah surah Al-Quran yang sangat tinggi nilainya, bahkan tertinggi, karena ia disandingkan dengan ayat 87 dengan seluruh Al-Quran. Tadi dikatakan, kami telah menganugerahkan kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran. Seakan-akan Al-Fatihah satu sisi dan harus disandingkan, karena dia terulang-ulang itu. Nabi bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, di dalam Injil maupun Zabur dan Al-Quran satu surah seperti halnya Al-Fatihah. 3. Al-Quran adalah anugerah yang paling berharga bagi manusia. Yang menerimanya adalah manusia termulia. Sebaik-baik kamu adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. 4. Larangan, ayat kita, melarang memberi perhatian yang besar kepada kesenangan duniawi. Namun itu bukan berarti larangan berusaha memperoleh sebanyak mungkin, karena larangan itu disebabkan oleh cara perolehan dan penggunaannya. Jangan itu cara perolehannya tidak halal, cara penggunaannya tidak halal, itu yang dilarang. Tapi kalau banyak, tapi cara perolehannya halal dan penggunaannya halal, maka itu tidak terlarang. Itu saya kira kesimpulan kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi ya mengenai hal ini, bahwa kalau yang bisa saya tarik, kiamat pasti akan datang, dan bahwa manusia sudah diberikan kemudahan, dalam arti sudah diberikan peringatan yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, dan sudah sepantasnya lah kita untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Baik, pemirsa, insya Allah kita akan kembali lagi esok hari di Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.